lam ini apa ini? Lam itu orang munafik. Ya, lambang orang munafik. Coba perhatikan lam. Ditulis di sebelah kanan, sebelah kiri ditariknya. Ditulis sebelah kiri, sebelah kanan ditariknya. Ditulis di tengah-tengah, kiri kanan ditariknya. Kelihatannya dari atas lurus, tapi sampai di bawah ditariknya kiri kanan. Ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsadi wa ridhaka matlubi a'zini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di rumah Ibu Rasuna dan rumah Ananda Rengki, ya. Dalam rangka kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya. Dilapangkan di alam kuburnya. Ala hazimiyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Karamati Syekh Karam sallallahu alaihi wasallam. Wa bi karamati Syekh Karam sahibul wafat tajul. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di taman surga. Karena kata Nabi SAW kepada para sahabat, ketika kamu melewati taman surga, jangan sampai tidak mampu. Lalu sahabat tanya, taman surga itu apa ya Rasul? Kata Rasul, halqah zikir. Halqah zikir artinya kita dalam pengajian, kita dalam khataman, kita dalam berzikir berjamaah, itu diibaratkan Rasul taman surga. Mudah-mudahan rumah yang diadakan manaqib seperti ini menjadi taman surga. Sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya jangan kita segan-segan, jangan kita malas untuk menerima manaqib di rumah kita. Karena ketika kita adakan manaqib, hakikatnya arwah guru-guru kita itu ikut hadir bersama kita. Para malaikat pun ikut hadir. Nah, jadi oleh karena itu kalau para malaikat sudah hadir, ya insya Allah rumah itu menjadi rumah yang bahagia, rumah yang tenang, rumah yang mendapat berkah dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satunya hikmahnya
kita masuk dalam amalia tarekat ini banyak sekali hikmahnya. Ya, pertama tentu kita selalu dalam keadaan ibadah, kita selalu berzikir kepada Allah. Kemudian saudara kita banyak. Ya. Ini saja buktinya saja. Kehadiran saya, kemudian teman-teman dari tim media center Arafah ke sini karena lantaran dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dulu sebelum ada ikhwan PKN yang dari sini ya, dari Pagelaran ya atau Kijang ya. Dulu belum ada yang ikut PKN karena kampung saya di pesisir barat Kerui, sering lewat sini dulu ya. Tapi ya belum ada yang tahu, belum ada yang dikenal ya. Tapi karena ada ikhwan kita yang masuk PKN bersama-sama, alhamdulillah di Rantau Kijang ini seperti pulang kampung rasanya. Nah, sudah seperti keluarga sendiri. Itulah salah satu hikmahnya kita beramal atau belajar tarekat. Jadi banyak sekali hikmahnya. Itu yang kita syukuri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus belajar tarekat? Kita bertanyakan ya, supaya kita jelas arahnya. Jadi kita belajar tarekat itu bukan ikut-ikutan, gitu. Bukan supaya ngumpul-ngumpul, gitu ya. Bukan. Ngumpul kita itu karena memang satu arah, satu tujuan. Gitu. Kalau berbeda arah, berbeda tujuan, mungkin tidak ngumpul. Gitu. Nah, kumpul kita karena memang satu arah, satu tujuan. Dan itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, jadi satu arah, yang mau kembali ke Allah ya, yang dapat panggilan kembali ke Allah ya. Fadkhuli fi ibadi, nah kalian masuklah dalam komunitas hamba-hambaku. Nah, jadi setelah kita punya niat, punya keinginan bahwa kita ingin kembali kepada Allah, oleh Allah nanti kita dimasukkan dalam komunitas hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah itu? Ya, para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para sholihin. Nah, itulah saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, setelah kita masuk dalam komunitas itu, oleh Allah disuruh wadkhuli jannati. Nah, sekarang masuklah ke surga aku. Jadi yang pertama kali itu adalah satu arah kembali ke Allah. Ya. Maka semua kita yang niatnya memang untuk kembali ke Allah pasti dalam satu komunitas. Nah, kita sama-sama menakib, kita sama-sama khataman. Bukan karena kita rindu dengan ngumpul-ngumpul, bukan. Tapi karena kita satu arah. Nah, jadi yang kita satu arah itu, yang ingin kembali ke Allah pasti menyatu, pasti ngumpul. Tapi kalau memang arahnya sudah berbeda, itu biasanya misah. Nah, karena memang lain arah itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, makanya alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, ya, dibimbing oleh Allah ke jalan yang Allah ridai. Masuklah kita ke amalia tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Untuk apa kita masuk tarekat ini? Ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah semua manusia ini ingin selamat pulang ke Allah? Ya kan? Semua manusia ingin selamat. Tidak ada manusia yang kepingin celaka. Ya kan? Nah, karena kita kepingin selamat, maka kita perlu menempuh jalannya supaya selamat itu. Jangan sampai kita kepingin selamat, tetapi jalannya tidak kita tempuh. Ya, kata orang Arab, ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Ya, kamu mengharapkan satu keberuntungan, tapi kamu tidak tempuh jalannya, ketahuilah, asal tahu saja, kapal itu nggak pernah berlayar di atas daratan kering. Ya. Berlayarnya tentu di air, di sungai atau di laut gitu ya. Jadi artinya kalau betul-betul kita ingin selamat, tempuhlah jalan untuk mendapat keselamatan itu. Nah, salah satunya jalan itu adalah dengan cara kita berzikir, dengan cara kita beribadah, menempuh jalan untuk menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ada baiknya manaqib kita kali ini kita coba menyorot ya surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah amat tahu apa yang kamu perbuat. Nah, jadi yang dikhitab di sini siapa? Orang yang beriman. Ya, nah, emangnya manusia di dunia ini ada berapa bagian? Kalau kita memperhatikan dari surah Al-Baqarah ya, dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan ada 3 kelompok manusia. Mana kelompok manusia dilambangkan dengan alif, lam, mim. Ada ini kelompok manusia nih, kelompok alif, kelompok lam, kelompok mim. Dan itu kemudian dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ya. Nah, siapa orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ya masalah alif. Jadi alif ini kan kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita nulis misalnya alif. Ya. Alif ini kalau ditulis di pangkal kalimat dia berdiri. Nanti ditulis nanti di tengah-tengah kalimat berdiri juga dia. Nanti ditulis di ujung kalimat berdiri pula. Nah, jadi dimanapun dia berada posisinya tetap berdiri, nggak berubah enggak. Kalaupun dia mau berubah karena situasi dan kondisi bisa saja, tapi tetap alif namanya. Itu namanya alif ta'nis maksurah. Rumah-rumahnya iya, tapi bacanya alif, misalnya hubla itu kan rumah-rumahnya iya ada, tapi disebut alif juga ya. Tapi itu hanya situasi saja. Tapi pada prinsipnya yang namanya alif itu tegak ya. Ditulis di pangkal kalimat dia tegak, di tengah kalimat dia tegak, di ujung kalimat pun dia tegak. Ini lambang orang beriman. Orang beriman itu ya, kalau betul-betul beriman, dia itu di posisi manapun berada tetap dia iman. Dia kaya iman, dia miskin iman, dia sehat iman, dia sakit iman,
sendirian tetap beriman, bersama orang lain tetap beriman. Nah, makanya kalau orang beriman itu ya, percaya sama Allah. Ya, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya apa ini? Wahai orang yang percaya sama Allah, menyerahlah, ya, patuhlah sama Allah. Nah, sebab kan Allah memberikan dua pilihan, la ikraha fiddin. Nah, tidak dipaksa mau beragama. Nah, terserah. Walaupun awal mulanya semua manusia itu sudah diberi Allah iman semua. Nah, tapi kemudian setelah hidup di atas dunia ini, ada yang tetap beriman, ada yang tidak. Nah, jadi sebenarnya ada dua pilihan yang utama. Kamu beriman atau tidak. Ya. Kalau beriman itu artinya kita bersedia untuk diatur oleh Allah. Jadi kita menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah. Jadi apapun yang diaturkan oleh Allah untuk kita, ya kita laksanakan. Itu kalau betul beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah, artinya menyerahlah, patuhlah sama Allah. Nah, kalau tidak ingin patuh, ya sudah, orang kafir kan tidak ada kepatuhan mereka sama Allah. Ya, maka mereka tidak diwajibkan sholat, tidak wajib puasa, karena memang tidak ada kepatuhan. Di akhirat itu pun nanti orang-orang kafir itu tidak dihisab. Nah, kalau kita orang beriman itu dihisab, artinya dihitung dosa pahalanya. Ya. Kalau orang kafir nggak perlu dihitung, memang dia sudah kafir dari awal. Artinya sudah tidak percaya sama Allah, ya langsung saja masuk ke dalam nerakanya Allah. Nggak perlu penghitungan lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini jadi kalau kita menyatakan diri kita orang beriman, itu artinya patuh aturan Allah. Tapi ada juga dia tidak beriman, tetapi juga ya sebenarnya dia kafir, tetapi abu-abu. Ya, abu-abu. Namanya munafik. Nah, makanya alif, lam, mim. Kalau alif tadi lambang orang-orang beriman. Kalau lam ini apa ini? Lam itu orang munafik. Ya, lambang orang munafik. Coba perhatikan lam. Ditulis di sebelah kanan, nah sebelah kiri ditariknya. Ditulis sebelah kiri, nah sebelah kanan ditariknya. Ditulis di tengah-tengah, kiri kanan ditariknya. Kelihatannya dari atas lurus, tapi sampai di bawah ditariknya kiri kanan. Ditulis di ujung kalimat, lurus dari atas, yang sebelah kanan ditariknya, sampai di bawah mengkol pula, parah kan. Kelihatannya lurus dari atas, nggak taunya di tengah-tengah narik. Begitu sampai dia buat mengkol pula dia, kayak kail gitu ya. Nah, itulah prinsip lam itu. Itu prinsip orang-orang yang ya orang munafik. Ya, lain di mulut, lain di hati. Nah, itu munafik. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia itu ngomong, kami ini orang beriman sama Allah, kami ini beriman sama hari akhir. Sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, itulah namanya orang munafik. Nah, kalau bahasa Padangnya, ya menukuk kawan seiring menggunting dalam lipatan. Nah, di depan kayak teman sejawat, kayak saudara benar, di belakangnya malah menjerumuskan kita. Nah, itulah orang-orang munafik kan. Nah, yang terakhir mim. Apa itu mim? Mim itu kalau nulisnya benar itu berlubang tengah-tengah itu. Nah, itu ya. Kalau nulis mim nggak ada lubangnya, itu tintanya melebar. Nah, itu kalau tintanya bagus itu nggak ada lubang tengah-tengahnya. Apa itu? Lambang orang kafir. Ya, orang kafir itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak sama saja buat mereka, gitu. Mereka tidak bakal beriman, gitu ya. Nah, yang namanya lubang labas, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, gitu. Labas saja ya. Nah, kita yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang percaya sama Allah, patuh, ittaqullah, patuhlah kalau betul percaya sama Allah. Jangan kita ngaku percaya tapi nggak ada kepatuhan sama Allah. Nah, bohong kita, jadi orang munafik lagi kita. Nah, kalau nggak mau disebut orang munafik, ya kita harus ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau enggak, ya keluar sekalian, gitu, jadi orang kafir, gitu, nggak percaya sama sekali. Jadi kalau bisa kita jangan abu-abu dah. Kalau iman benar, kalau enggak kafir sekalian.